Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sagita. Saya dari Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Insya Allah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Cara Menggunakan Teknologi Supaya Lebih Bermanfaat untuk Peserta Didik. Apakah kita mengaku sebagai bagian dari generasi milenial? Salah satu ciri khas generasi milenial yakni keakrabannya dengan salah satu teknologi yang bernama gawai. Apakah kalian tahu apa itu gawai? Mungkin yang lebih familiar untuk kita dengar yang bernama gadget. Mulai dari kita bermain games, WhatsAppan, Instagraman, Twitteran, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah menggunakan gadget tersebut untuk belajar? Karena kenapa tidak? Sebab gadget ini adalah suatu benda yang sangat-sangat bermanfaat dan memiliki banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk belajar. Salah satunya yakni belajar istilah-istilah asing. Kita bisa membuka smartphone kita, membuka browser untuk mencari kosakata bahasa asing yang belum kita ketahui. Jadi, jangan hanya mencari kosakata gaul kekinian yang lagi hits saja. Akan tetapi, bukankah lebih bermanfaat manakala kita mengupgrade pengetahuan kita dengan cara mengetahui perkembangan secara global? Minimal kita bisa menggunakan browser untuk mencari kosakata asing yang sedang kita pelajari. Yang kedua, belajar rumus-rumus rumit. Ketika masih ada materi matematika atau fisika yang belum dimengerti dari seorang guru, kita bisa mencari ulasan materi tersebut dari situs-situs yang ada di internet. Manakala kita masih belum paham terhadap satu situs, kita bisa memahami ulasan dari situs-situs lain. Nah, tetapi kita juga harus tetap memiliki sumber yang tepat, dan jika perlu kita harus konfirmasi terhadap guru kita tentang ulasan-ulasan yang kita dapat dari internet. Yang ketiga yakni belajar dengan aplikasi. Jangan hanya menggunakan App Store untuk mengunduh game saja, karena sayang sekali sekarang itu sudah tersedia banyak sekali aplikasi pendidikan yang memiliki berbagai fitur untuk memudahkan kita dalam belajar. Masing-masing dari aplikasi memiliki kelebihannya tersendiri. Maka, pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keempat yakni bantuan visual dan audio melalui video. Kita semua dapat membuka gadget kita untuk menonton video-video edukatif. Apalagi jika kamu tipe visual, keberadaan video yang menggambarkan suatu mata pelajaran dapat memudahkan kamu untuk belajar. Apalagi jika materi tersebut dikemas dengan cerita pendek yang menarik, seperti misalkan sejarah atau eksperimen ataupun uji laboratorium fisika dan biologi. Itu akan lebih memudahkan kita untuk memahami materi tersebut. Bantuan video pun akan memudahkan kita dalam belajar bahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris, tetapi bahasa Arab, Spanyol, Perancis, Jerman, dan lain sebagainya bisa dapat kita dengar oleh orang aslinya, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana cara pembacaan bahasa-bahasa tersebut. Mungkin itulah salah satu hal yang dapat kita lakukan dalam pemanfaatan teknologi untuk belajar. Dan masih sangat banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan dengan adanya teknologi yang canggih saat ini untuk belajar. Kita sebagai generasi milenial, kita sebagai generasi penerus haruslah bisa objektif dalam pemakaian teknologi saat ini.
yakni hal ini harus kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi dan keahlian dalam diri kita masing-masing untuk pembekalan kita di masa yang akan datang. Teknologi memang bisa dijadikan suatu ajang untuk hiburan. Salah satu halnya dengan kita Instagraman, foto-foto, main games, TikTokan, dan lain sebagainya. Hal itu bukan satu-satunya yang dapat kita lakukan, karena banyak sekali hal-hal yang lebih bermanfaat untuk diri kita berkembang dan pembekalan diri kita untuk persiapan kita di kemudian hari. Jangan sampai kita terlena dan ajang hiburan tersebut membuat kita lalai untuk belajar. Kita harus bisa dapat mengatur waktu antara kita harus belajar dan kita harus bermain. Karena semua saling membutuhkan. Mental, jiwa kita pun harus sehat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan pastilah dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.